informasi dari pemerintah Kota Surabaya terkait rumah untuk guru yang bisa untuk sharekan Bapak Ibu guru semuanya ya. Mumpung di era seperti ini masih ada yang harga di bawah 600 ya, itu luar biasa ya. Jadi kesempatan yang luar biasa untuk kita mendapatkan informasi seperti ini. Nah, sebelum saya akhiri untuk pertemuan kita, ini sekarang saya murni ke bidang GTK, Bapak Ibu, untuk mengingatkan tentang yang saya sharekan tadi pagi, ya. Pertama, untuk teman-teman kepala sekolah SD, tolong mengingatkan dan mengawal dengan baik, ya. Siswa siapa yang ditunjuk? Satu siswa, satu sekolah. Jadi satu sekolah cukup satu siswa untuk disiapkan mengikuti video conference dengan Ibu Wali Kota besok pagi. Ya, jam 7:30 sudah harus siap. Ya, 7:30 besok saya sudah akan mantau. Ya, satu siswa saya akan absen satu persatu. Ya, kita ada 301 besok ya, yang akan mengikuti Vikon dengan Ibu Wali. Yang untuk Bapak Ibu kepala sekolah, cek dengan informasi tunjangan profesi guru yang kami sampaikan tadi pagi. Ada 58 PNS yang belum valid SKTP-nya, bahkan belum bisa diusulkan ya. Nah, kalau cuti jelas jangan diusulkan ya. Nah, prioritas adalah yang masa kerjanya itu masih salah. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah minta operator untuk ngecek masa kerja dan gajinya, ya, gaji sesuai bulan Januari. Tolong dicek betul. Selama itu masih ada tagihan masa kerja belum valid, ya, gaji pokok belum valid, kalau tidak diperbaiki, maka kami tidak bisa mengusulkan SKTP-nya, terkunci otomatis dari sistem. Ya, tuh, tolong waktunya hanya 7 hari. Jadi saya sampaikan tadi, keterlambatan dengan alasan apapun tidak bisa ditolerir, karena sistem akan mengunci dan berdampak pada pencairan tunjangan profesi yang tidak bisa diterimakan. Kalau SKTP saja tidak valid, maka otomatis TPIB-nya juga tidak bisa dicairkan. Ya. Nah, catatan khusus untuk Bapak Ibu yang gurunya itu cuti, ya cuti, jangan diusulkan. Entah itu cuti sakit ngambil 3 bulan atau ada yang 6 bulan, ya. Itu tolong ya jangan diusulkan. Terus berikutnya, yang ketiga adalah untuk pelaporan, ya, untuk pelaporan FSH, ya, dan WFH. Nah, tolong Bapak Ibu, karena PSBB kita diperpanjang sampai tanggal 25 Mei, ya, tolong itu juga FSH-nya dijadwalkan sampai 25 Mei. Nah, nanti setiap kali memang ketika ada tanggal merah atau hari Minggu, otomatis sistem sudah meniti'i itu, ya. Nanti ketika Bapak Ibu nggak bisa upload, ya memang sudah dititi'i, gitu ya. Nah, tapi kebalikannya adalah ketika Bapak Ibu waktunya pelaporan sudah dijadwalkan ada SSH dan WFH, tapi Bapak Ibu tidak mengupload laporan, maka dampaknya adalah pada daftar hadir, ya. Daftar hadir itu akan terisi otomatis kalau Bapak Ibu guru menguploadkan laporan WFH dan SSH. Satu saja komponen tidak terisi, maka daftar hadir tidak bisa muncul. Nah, kalau daftar hadir tidak bisa muncul, maka dianggap alfa. Nah, Bapak Ibu tidak perlu tanda tangan daftar hadir, ya. Di sekolah Bapak Ibu akan otomatis muncul daftar hadir atas nama guru-guru perorangan yang berbarcode. Jadi setiap guru di hari itu pasti akan otomatis muncul H, kemudian ada barcode-nya ketika Bapak Ibu guru sudah mengupload laporan BFH dan SSH. Ya.
Nah, jadi daftar hadir ini dan laporan FFH dan SFH itu sebagai pengganti jurnal di kelas, ya. Jadi ketika BPK tanya ke saya dengan data Makassar mengatakan, oh Bapak Ibu di Surabaya meskipun tidak mengisi daftar hadir, daftar hadir sudah otomatis terisi dengan link dari laporan BFH dan SFH. Nah, karena itu Bapak Ibu di menu saya ya, di menunya Kepala GTK itu ada menu grafik ya, dan siapa saja yang tidak melaporkan itu ada semua Bapak Ibu ya. Nah, grafik yang normal adalah WFH dan SFH pelaporan itu grafik garis merah yang menjadwalkan dan grafik garis biru yang laporan itu pasti mepet ya, artinya bertemu menjadi satu. Nah, kalau bertemu menjadi satu, maka berarti seluruh guru ya yang menjadwalkan WFH dan SFH berarti sudah laporan ya. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang sakit bagaimana? Gitu ya. Ini tadi juga ada laporan dari teman SD, kebetulan ada yang kena positif COVID. Nah, Bapak Ibu, tolong yang sakit, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah menugaskan admin ya untuk membantu menguploadkan surat izin sakit ya. Surat izin bisa ke kepala sekolah ya. Kalau ke kepala sekolah belum ada, bisa juga diuploadkan surat keterangan sakit dari yang menyatakan sakit tadi, misalnya puskesmas atau dari rumah sakit, silakan diuploadkan ya. Itu diuploadkan tiap hari sehingga sebagai gantinya laporan SFH dan SFH. Jadi sekaligus kami mendeteksi, oh di sekolah ini memang ada yang sakit, gitu ya. Nah, jadi nanti tukinnya ya tetap dapat ya, karena sakit ya tetap kita berikan, tapi ada bukti upload dari surat sakit tadi ya. Nah, Bapak Ibu yang terakhir, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, tunjangan profesi guru dan tamsil ini ya yang paling krusial, sampai kok sekarang kok belum turun, kenapa gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa saya informasikan bahwa uang dari pusat, dana dari pusat itu baru masuk ke Kasda itu tanggal 30 April sore. Nah, itu hari Kamis ya. Jumatnya libur, Sabtu libur, Minggu libur. Nah, baru diinformasikan ke Dispendik itu tanggal 4 Mei. Nah, informasi masuk ke Dispendik. Jadi, bukanya itu baru 4 Mei. Nah, 4 Mei kita langsung proses ya. Tanggal 6 siap proses keuangan. Nah, ternyata Bapak Ibu ada aturan baru. Nah, aturan baru itu yaitu adanya Perpres dan kemudian ditanda surat dari Kementerian Dalam Negeri bahwa ya tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan, semua tambahan penghasilan untuk pegawai negeri itu dipotong 1% digunakan untuk jaminan kesehatan. Nah, sehingga yang tadi daftar nominatif yang sudah ditandatangani Pak Kadis terpaksa tertahan dulu di keuangan ya, dan sampai hari ini masih tertahan di keuangan karena harus menyesuaikan ya dengan aturan baru. Jadi harap sabar menanti ya Bapak Ibu ya. Insya Allah dalam minggu proses bank itu biasanya 1 minggu Bapak Ibu ya. Nah, dari bidang GTK sudah siap dengan data, sudah siap diluncurkan ya. Nanti tinggal menunggu besok arahannya dari ini kota seperti apa. Apakah sudah oke BPKP karena bagian keuangan Pemkot di BPKP oke, berarti kita luncurkan ya gitu. Jadi ini masih menunggu proses keuangan. Semua yang SKTP valid sudah ACC, dinas verifikasi dinas sudah oke ya, siap untuk diterimakan. Tapi sabar sedikit, sabar menunggu ya. Jadi memang tahun ini
tahunnya menguji kesabaran kita, Bapak Ibu ya. Biasanya TPG awal April sudah datang gitu ya, sekarang belum nyampe Mei gitu ya. Nah, jadi mohon maaf, sabar menanti, mungkin secepat-cepatnya seperti yang diamanatkan dalam proklamasi gitu ya. Nah, dalam waktu yang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya, setelah ada ini peraturan ini kita akan segera tuturkan ke Bapak Ibu semua. Ya, saya juga inginnya pokoknya sebelum Lebaran semua Bapak Ibu yang SKTP-nya valid ya, semua Bapak Ibu di luar yang diumumkan tadi pagi ya, itu bisa sudah menerima tunjangan profesinya, gitu ya. Jadi ini sekaligus menjawab banyak sekali WA ke saya, Bu, kapan tunjangan profesi dulu ini dicairkan? Nah, ini sudah siap gerak ya, sudah siap gerak ya, tinggal tunggu proses ya keuangannya, biasanya sekitar 1 minggu lah gitu ya. Nah, mudah-mudahan nggak sampai 1 minggu. Ya, setelah itu Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh, sudah ya. Tidak ada, Bunda. Banyak sekali di saya. Oke. Ini sudah siap ya. Sudah siap ya. Oke. Itu proses ya, keuangannya biasanya sekitar 1 bulan. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang SFH dan WFH-nya? Cukup ini ya? Sudah bisa dipahami ya? Oke. Tolong jangan sampai tidak mengupload laporan, karena itu berdampak pada tukin. Juga nanti kalau di TPG itu, Bapak Ibu kalau tidak hadir alfa 5 hari akumulasi dalam 1 bulan, itu berdampak TPG-nya tidak bisa dicairkan di bulan itu. Ya, nah karena itu tolong, kenapa kok tukin itu kami kunci, gak ngupload laporan, ya nggak bisa ngunci tukin. Nah, gitu ya. Supaya Bapak Ibu tuh ingat, oh ya aku belum laporan, gitu ya. Nah, TPG juga begitu Bapak Ibu, saya ingatkan terus ya laporannya, karena TPG itu ada kehadiran sebagai syarat, ya kehadiran sebagai syarat. Karena itu kami tidak ingin nanti TPG-nya terganggu hanya gara-gara belum laporan SFH dan BFH. Ya, kita sama-sama saling bekerja sama. Saya memantau Bapak Ibu laporannya, Bapak Ibu ngobrak Bapak Ibu guru yang belum laporan SFH BFH, gitu ya. Dan kita insya Allah dalam minggu depan ya segera bisa cair TPG-nya, ya bisa untuk Lebaran. Tapi kan nggak mudik kemana-mana kan ya. Ya, oke. Paling tidak untuk menenangkan hati. Oke, ya. Saya kira itu Bapak Ibu cukup, nggak ada pertanyaan kan? Cukup, Bunda. Ya? Cukup. Terima kasih ya. Tolong nanti cek tadi ya, ada 58, saya ingat 58 ya, yang masih bermasalah di SKTP-nya. Tolong nanti Bapak Ibu cek ya di pengumuman kami ya, operatornya untuk segera, kecuali yang cuti ya. Di luar cuti tolong segera dicek kembali. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Sekali lagi tolong nanti info perumahan ini untuk di-sharekan ke teman-teman guru ya, mungkin besok pagi bisa ini Vicon dengan masing-masing, tapi jangan lupa juga besok pagi jam 7:30 teman-teman SD untuk menyiapkan siswanya. Pastikan semua siswa yang sudah ditunjuk untuk mengikuti Vicon untuk siap di depan HP masing-masing ya. Nanti saya absen 1 per 1 ya, jam 7:30 kita sudah mulai bergabung. Saya kira itu, terima kasih, kurang lebihnya saya menyampaikan ya. Mohon maaf ya segala-galanya, terima kasih atas kerjasama yang baik. Selamat menyiapkan buka puasa ya bagi yang berbuka puasa. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, sampai jumpa kembali ya, doa kita semua ya. Terima kasih ya. Nanti saya terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tetap semangat, Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.
YouTube. Oh ya. Ya, besok. Tetap semangat, Bunda. Malam.